sejarah Bapak Ibu, ya. Sejarah terkait dengan latar belakang Mabadik Khairul Ummah itu. Jadi mohon maaf, ini suara saya jelas Bu Bulan, Bu Nana, mohon maaf. Sangat jelas Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan, ya. Baik, terima kasih. Sejarah dari Mabadik Khairul Ummah itu awalnya tidak langsung 5 begitu. Jadi perlu diketahui bahwa Mabadik Khairul Ummah atau dasar-dasar atau prinsip-prinsip pengembangan umat terbaik itu ada 5. Tapi tidak langsung lahir 5 begitu, ya. Awalnya lahir itu hanya 4. Hanya 3, mohon maaf, hanya 3. Maka disebut dengan Trisila Mabadik, ya. Kapan itu mulai dicetuskan? Yakni pada Muktamar NU di Magelang tahun 1939, ya, yang ditetapkan sebagai prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi yang tertuang dalam Mabadik Khairul Ummah. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah asyidku atau benar, yakni tidak berdusta. Kemudian yang kedua adalah al-wafa bil ahdi, menepati janji. Dan yang ketiga adalah at-ta'awun, tolong menolong. Ya. Yang ini nanti dikenal dengan Mabadik Khairul Ummah as-salasah atau Trisila Mabadik, ya. Trisila Mabadik, 3 sila Mabadik Khairul Ummah. Kemudian di Munas NU di Lampung tahun 1992, Mabadik Khairul Ummah as-salasah yang ada 3 tadi, Trisila tadi itu dikembangkan lagi menjadi Mabadik Khairul Ummah al-khamsah atau Pancasila Mabadik, ya. Yakni dengan menambahkan prinsip adalah atau keadilan, kemudian dan prinsip istiqomah, konsistensi dan tujuan, ya, gitu. Berikutnya, ini pentingnya Mabadik Khairul Ummah ini. Ini menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, ya. Beliau salah satu Rois Am PBNU, ya, yang cukup populer waktu itu, yakni ketika zaman Gus Dur, ya. Jadi beliau menjadi Rois Am PBNU. Itu cukup populer beliau, ya. Jadi sangat sangat humanis, sangat toleran sekali gitu, ya. Ya. Beliau menyampaikan, ya, bahwa dalam negara yang berdasarkan Pancasila, Mabadik Khairul Ummah ini digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat yang Pancasilais, yaitu masyarakat yang sosialis, religius, sesuai dengan cita-cita NU, ya, dan oleh negara ini, ya. Nah, ini. Jadi sangat relevan, ya. 5 Mabadik Khairul Ummah itu, ya, itu sangat relevan dengan Pancasila. Apa saja isi dari Mabadik Khairul Ummah ini? Ini sedikit penjelasan, ya. Yang pertama adalah asidku atau kejujuran, kebenaran, kesungguhan, keterbukaan. Tetapi ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, asidku kalau di ayah guru kami itu sering diterjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya, dengan teman, gitu, ya. Asidku teman, ya. Jadi bagaimana ketemenan, ya. Teman membenarkan, ya, membenarkan. Sehingga sering disebut dengan murid sodik, ya, gitu, ya. Murid yang teman, gitu, ya. Baik, asidku di Mabadik Khairul Ummah adalah kejujuran, kebenaran, kesungguhan, keterbukaan. Dalam apa? Baik dalam bersikap, dalam berbicara, berbuat, maupun berpikir. Nah, tentu ini Bapak Ibu sangat relevan sekali dengan peace education, ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun perdamaian dalam kehidupan sehari-hari kalau kita tidak bisa bersikap yang jujur, tidak bersikap benar, tidak bersikap yang sungguh-sungguh, tidak bersikap terbuka. Begitu juga dalam berbicara, ya. Jadi harus berbicara yang jujur, benar, sungguh-sungguh, dan terbuka. Berbuat juga demikian, berbuat yang jujur, benar, sungguh, dan terbuka. Berpikir juga demikian, ya, ini. Karena seperti yang saya sampaikan di kesempatan waktu itu, bahwa untuk membangun peace education itu paling tidak ada 3 pilar, ya, gitu, ya.
dari sisi knowledge-nya, kemudian dari sisi skill-nya, dan dari sisi attitude-nya, gitu ya. Ya, jadi harus satu rangkaian begitu. Knowledge, kemudian apa namanya, uh, uh, attitude, ya, dan skill-nya begitu. Ya. Ini. Berikutnya yang kedua adalah al-amanah, ya. Al-amanah atau al-wafa bil ahdi, ya. Yakni menepati janji. Ya. Al-amanah memiliki pengertian yang lebih umum, meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian atau tidak. Sedangkan al-wafa bil ahdi hanya diberkaitan dengan sesuatu yang terdapat perjanjian. Ya. Namun kedua istilah, yakni al-amanah dan al-wafa bil ahdi, ini digabung menjadi satu kesatuan, ya, yang pengertiannya meliputi dipercaya, setia, dan tepat janji. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga adalah adalah al-adalah, ya, al-adalah. Al-adalah mengandung pengertian bersikap adil dan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional, ya. Bersikap adil dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Jadi istilahnya dalam bahasa Arab itu wat usyai'in fi mahalihi, ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adalah adil, ya. Berpihak kepada kebenaran, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Nah, ini. Kemudian yang keempat, isi dari Mabadi Khairum adalah ta'awun. Apa ta'awun itu? Ta'awun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat, baik apa namanya, sendiri-sendiri maupun dengan orang lain, ya. Pengertian ta'awun meliputi tolong menolong dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini tentu mengacu pada firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, ini. Kemudian yang kelima adalah al-istiqomah. Apa istiqomah itu? Istiqomah mempunyai pengertian keajekan, ya, kesinambungan, dan berkelanjutan. Maksudnya, keajekan adalah tetap dan tidak bergeser dari jalur sesuai dengan yang oleh Allah dan Rasulnya, serta tuntunan yang diberikan oleh as-salafus soleh. Ya. Kesinambungan artinya antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, dan antara periode yang satu dan periode yang lain. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan saling menopang. Sedangkan berkelanjutan adalah proses pelaksanaan secara terus-menerus dan tidak mengalami kemandekan. Nah, ini. Ini Bapak Ibu, terkait dengan Mabadi Khairul Umma ini ada satu apa namanya, prinsip yang dirumuskan oleh para ulama, memang kelihatannya sangat sederhana, ya. Jadi lima prinsip dasar yang nampaknya sederhana, ya. Nampaknya sederhana. Tetapi itu memiliki arti yang sangat besar dan sekaligus mendalam. Ya. Sesuai dengan prinsip kehidupan sosial, maka misalnya, ya, asidku, trust, ya, jujur, dapat dipercaya, itu memiliki posisi yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan politik dalam kehidupan bermasyarakat ini. Ya. Apalagi al-wafa bil ahdi, menepati janji. Itu bisa menjadi indikasi bonafit atau tidaknya sebuah organisasi ataupun lembaga. Ya. Prinsip keadilan, ya, dan konsistensi sangat perlu ditegaskan saat ini, karena di tengah sistem kapitalis seperti saat ini, keadilan menjadi sangat langka. Karena itu perlu ditegaskan kembali. Nah, ini tentu sangat erat terkait dengan
bagaimana kita mengembangkan peace education, Bapak Ibu. Berikutnya ini mengingat sedikit ya terkait dengan apa itu peace education. Ya. Peace education pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan, pengembangan sikap, ya, dan tingkah laku untuk dapat hidup saling menghormati, toleran, penuh perdamaian, saling membantu, dan anti kekerasan, ya, non-violence. Kemudian aspek-aspek yang dikembangkan pada program Peace Education ini mengacu pada UNESCO. Itu yang pertama adalah kedamaian dan anti kekerasan. Kemudian yang kedua hak asasi manusia, yang ketiga demokrasi, yang keempat toleransi, dan yang kelima pemahaman antar budaya dan antar bangsa dan antar budaya. Ya. Kemudian yang keenam pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Nah, ini beberapa hal terkait dengan peace education ini tentu punya irisan yang saling melengkapi dengan Mabadi' Khairul Ummah itu. Karena bagaimana kita bisa perdamaian, saling memahami, saling mengerti tanpa didukung oleh keadilan, oleh kejujuran, kemudian oleh konsistensi, ya, atau istiqomah itu, ya, dan seterusnya dari 5 prinsip Mabadi' Khairul Ummah itu. Baik Bapak Ibu, ini sedikit yang saya sampaikan malam ini sebagai pemantik untuk diskusi kita atau bincang-bincang kita terkait dengan Peace Education pada malam hari ini. Terima kasih Bu Nana, saya kembalikan ke panjenengan. Baik, terima kasih Pak atas paparan yang diberikan, berbagai macam langkah cara untuk mencapai Mabadi' Khairul Ummah. Ternyata banyak langkah yang harus dilalui dan beberapa tahapan-tahapan yang bisa menghantarkan menjadi perilaku yang baik. Untuk menindaklanjuti diskusi kita, selanjutnya akan pada sesi tanggapan. Untuk yang pertama bisa saya sampaikan kepada Pak Johan Ajwan dari Toko Konghucu. Selamat malam Pak Johan. Selamat malam Bu Nana. Assalamualaikum, apa kabar? Salam kita semua bersaudara. Bagaimana yang sudah kita terima dari paparan tadi Pak Ajwan, banyak langkah atau banyak cara yang akan menjadi penghantar menjadi umat yang baik. Bagaimana perspektif menurut Konghucu melalui Bapak Ajwan? Silakan disampaikan. Untuk waktu saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Mbak Nana. Luar biasa sekali pemaparan daripada narasumber kita Pak Saifuddin tentang dasar implementasi menjadi seorang umat yang baik dari perspektif agama Islam. Sangat luar biasa. Jadi dari pemaparan Pak Saifuddin saya menemukan itu persis plek dengan ajaran agama Konghucu. Jadi di situ ada kejujuran, kebenaran, ya, keterbukaan, kemudian menepati janji dan dapat dipercaya. Itu di dalam agama Konghucu disebut Shin, ya. Kemudian kejujuran, kebenaran itu dalam agama Konghucu disebut I. Lalu keadilan itu juga I. I itu keadilan dan kebenaran itu merupakan dijadikan satu kelompok di dalam agama Konghucu. Lalu konsistensi dan keteguhan itu di dalam agama Konghucu dikelompokkan sebagai keberanian, karena
memiliki ide yang bagus, memiliki kebaikan hati, kalau tidak memiliki keberanian maka dia tidak dapat mewujudkan apa yang dia cita-citakan. Maka itu konsistensi dan keteguhan itu merupakan modal. Lalu adil itu tadi, terus tolong menolong di dalam agama Konghucu ada sebuah kalimat yang mengatakan diri sendiri ingin maju maka juga memajukan orang lain, dan diri sendiri ingin tegak juga membantu orang lain tegak. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin, dan itu juga ditemukan di dalam agama Konghucu. Nah, dan tentu dengan pelatihan ini semuanya kita harus menyelam di dalam hati kita, artinya kita harus menemukan diri kita yang sebenarnya, yang oleh senior saya Hatsu Bingki selalu mengatakan rasa sejati. Jadi kita harus jujur kepada diri sendiri, karena kalau tanpa jujur kepada diri sendiri, yang hitam kita bilang putih, yang putih kita bilang abu-abu, itu sudah agak ketulungan. Jadi kejujuran terhadap diri sendiri itu wajib, dan sebelum kita ingin merubah orang lain, ingin mempengaruhi orang lain, maka kita diri sendiri harus dipengaruhi dan dirubah terlebih dahulu. Jadi belum pernah akan berhasil kalau diri yang belum dibina dapat membina orang lain. Jadi mesti diawali dengan diri kita sendiri, bahwa terhadap diri sendiri itu harus keras, harus disiplin, dan terhadap orang lain itu justru harus penuh tenggang rasa dan penuh lapang dada. Jadi demikian itulah maka dapat membina keharmonisan di antara sesama masyarakat, baik di dalam keluarga sendiri maupun terhadap tetangga dan masyarakat yang lebih luas. Jadi kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dan semua itu harus kita jaga agar kesatuan dan gotong royong itu bisa dirawat, sehingga kita semua yang merupakan anggota komunitas itu dapat hidup dalam kerukunan, dapat saling menopang, saling mendukung, dan dapat mencapai suatu komunitas yang bahagia, yang damai, dan dapat saling membantu memenuhi kecukupan kebutuhan hidup, sehingga disitulah tercapai kesejahteraan. Mungkin demikian saja tanggapan dari saya, Mbak Nana. Terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Terima kasih semua saudara. Baik, tanggapan perspektif dari agama Konghucu bahwa dengan segala langkah-langkah menuju kebaikan, semua dimulai dari diri sendiri. Sebelum merubah orang lain, kita harus bisa merubah diri sendiri dengan baik. Yang mana dalam merubah diri sendiri kita harus keras, disiplin, dan dengan segala konsekuensinya dan konsisten. Namun kepada orang lain kita berikan kondisi dengan penuh tenggang rasa. Begitu ya Pak Juan. Persis Mbak Nana, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya penanggap dari tokoh agama Hindu. Di sini ada Prof. Nyoman Sutantra. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Nana. Kedengaran suara saya? Sangat terdengar dengan baik, Prof. Salam semua saudara. Mohon maaf lahir batin. Kemarin saya tidak bisa hadir. Ya, ada acara. Ya, terima kasih Pak Saifuddin itu sudah memberikan pencerahan pada kita. Pandangan tentang edukasi. Kalau di Hindu, edukasi itu utamanya adalah mengedukasi pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita.
Yang di Hindu dikatakan Trikaya Parisuddha, satunya pikiran, perbuatan, dan perkataan dalam kebenaran. Jadi kalau di sekarang konsep pendidikan itu learn to live together, peace and harmony in diversity. Jadi kita belajar untuk hidup bersama, damai dan harmonis di dalam kebinekaan. Nah, di Hindu mengajarkan pikiran atau mendidik pikiran atau pembentukan pikiran ada dua prinsip. Jadi persis sama dengan tadi itu. Yang pertama adalah dinamakan Dharma Tula. Dharma Tula artinya kita harus mengapresiasi pikiran orang. Jadi mengapresiasi pendapat orang lain dan kita meyakini betul supaya pikiran kita selalu adil, arif, dan bijaksana. Dan selalu kita sadar bahwa perbedaan itu adalah karunia Tuhan. Karena berbeda itulah kita harus melakukan persatuan, gitu. Kebersamaan. Jadi itu Dharma Yatra, kita Dharma Tula, kita sadar betul bahwa kita berbeda itu adalah karunia dari Tuhan. Kita mengapresiasi pemikiran orang lain, cara orang lain, konsep orang lain, pendapat orang lain, itu harus kita apresiasi. Dengan itu kita bisa selalu berpikir arif dan bijaksana. Dan yang kedua, konsep pembentukan pikiran itu disebut Dharma Yatra. Dharma Yatra kita harus menggali pengetahuan, mengisi pengetahuan di pikiran kita, di otak kanan kita, kita isi dengan ilmu-ilmu spiritual, ilmu ketuhanan. Di otak kiri kita, kita isi dengan ilmu material, ilmu dan teknologi. Supaya kita bisa arif dan bijaksana. Jangan mengisi ilmu dan teknologi saja di otak kiri kita. Itu harus seimbang. Ya, ilmu material dan ilmu spiritual kita harus seimbang. Supaya kita bisa selalu bisa berpikir adil, arif, dan bijaksana. Yang kedua itu perkataan. Kita membentuk perkataan kita. Perkataan kita biar selalu santun, jujur, tidak berbohong, selalu patuh pada janji, gitu, taat patuh pada janji, gitu, satya wacana, berbicara santun, berucap selalu santun, itu disebut dharma wacana. Dharma wacana berarti kita berwacana atau berbicara selalu santun, selalu jujur, tidak menyakiti yang lain, dan selalu menyejukkan hati yang lain. Dan kemudian dharma gita, lagu kita, gita itu nyanyian, gitu, nyanyian kebenaran. Artinya kita dituntun untuk kita pendidikan itu kita harus bisa menjaga budaya kita, nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal kita. Itu kita harus dididik untuk bisa menjaga itu. Karena budaya kita, agama bisa berbeda, budaya bisa berbeda, kearifan lokal berbeda, itu kita harus menjaga itu. Itu ditanamkan dalam pendidikan. Itu dharma kita. Kemudian untuk membentuk laku kita, itu dharma sadana. Kita sadar betul bahwa diri kita siapa, gitu, yang lain itu siapa, kita sadar betul. Sehingga kita selalu berbicara wasudaiwa kutumbakam, kita semua bersaudara. Kita tidak boleh menyakiti yang lain. Kita harus berbuat baik kepada yang lain. Wasudaiwa kutumbakam itu artinya itu kita semua bersaudara. Tatwamasi, kita sadar betul kita sama satu sama lain. Kau sama dengan aku, gitu. Jadi kesadaran itu sehingga kita melakukan perbuatan yang baik kepada yang lain. Dan kemudian yang terakhir itu adalah dharma santi. Artinya kalau kita selalu berlomba berbuat kebajikan di dalam kebinekaan. Berbuat kebaikan dalam kebinekaan. Sedikit pun kita tidak boleh menyakiti orang lain melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran kita pun sudah jelek kepada orang lain, tidak boleh, gitu. Kita harus tanamkan itu. Dan tanamkan semangat untuk itu. Supaya tidak menyakiti yang lain. Dan ini yang sangat penting dalam pendidikan kita. Ini sehingga moto pendidikan kita yang sekarang itu learn to live together, peace and harmony in diversity. Itu sangat penting bagi Indonesia karena Indonesia satu-satunya negara yang mempunyai perbedaan yang multidimensi. Agamanya berbeda, budaya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Kita harus tanamkan itu. Bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang indah yang dikaruniai oleh Tuhan. Inilah kita harus jaga melalui pikiran kita yang selalu santun, selalu arif, bijaksana, dan adil,
perkataan kita selalu santun, jujur, dan taat pada janji dan lainnya itu. Dan kemudian perbuatan kita selalu baik dan memberikan kebahagiaan dan memberikan kesejahteraan pada yang lain. Dan disadarkan dalam pendidikan itu. Kalau di Hindu dikatakan dharma raksati raksita. Siapa yang berjalan di jalan kebajikan, dia akan dilindungi oleh kebajikan. Dia selalu dituntun oleh kebajikan. Makanya di pendidikan itu kita harus berlomba untuk berbuat kebajikan. Nah, sehingga kita selalu wasudawa kutumbakam gitu. Sehingga kita mengucapkan selamat semua saudara. Selamat kita semua saudara. Wasudawa kutumbakam, kita semua saudara. Tatamasi kita sama semua. Kita diciptakan oleh Tuhan yang satu. Tapi disebut berbeda-beda. Cara kita memuja pun berbeda-beda. Tapi kita harus hadir dan bijaksana, sadar bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. Yang dikaruniai oleh Tuhan itu, dengan itu kita bisa peace. Pendidikan yang peace itu adalah mengajak orang supaya nanti bisa membangun masyarakat yang peace and harmony in diversity. Damai dan harmonis dalam kebinekaan. Mungkin itu Mbak Nana, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sama persis kaitannya pasti kita inginnya kita adalah peace and harmony in diversity. Yaitu Mbak Nana, terima kasih. Salam semua saudara. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Terima kasih Prof. Sangat luar biasa tanggapan dari perspektif agama Hindu. Jadi konsep-konsep dan prinsip pembentukan karakter yang disampaikan Pak Nyoman, bahwa harus ada sinergi antara pengetahuan dan prinsip-prinsip diri sendiri dari unsur spiritual maupun material, dan supaya kita bisa di tengah-tengah di dalam bermasyarakat dengan segala apa yang kita hadapi, apa yang kita ketahui menjadi sebuah kebaikan. Untuk menindaklanjuti penjagoan online kita di sini lihat ada pertanyaan di chat, saya bacakan dulu. Selamat malam, salam rahayu, mohon izin bertanya mengenai tidak berdosa yang diizinkan oleh agama karena mengandung maslahat lebih besar. Jika dikaitkan dengan Quran surat Ali Imran 28 dengan istilah taqiyya, karena pemimpinnya kafir dan kita di bawah kekuasaan pemimpin itu, kita pura-pura taat. Lalu pertanyaan saya, sejauh mana pengertian taqiyya menurut narasumber? Padahal dalam hal bermasyarakat, kita harus berbaur dengan siapapun dan golongan agama apapun, karena jika ada yang disembunyikan di dalam batin sekalipun, itu pasti akan berimbas tidak baik. Pak RT, RW, dan pemerintahan pusat, serta Presiden pun bisa dari golongan dan agama apapun, asal mereka adalah WNI, dan itu pun sesuai dengan konstitusi kita. Waktu langsung saya berikan kepada Pak Saifuddin untuk menanggapi pertanyaan dari audiens. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bu Nana. Terkait dengan istilah taqiyah, ini kebetulan saya buka juga kitab tafsir ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Di sini memang dijelaskan terkait dengan apa itu taqiyah ya. Taqiyah itu adalah bersiasat dalam usaha melindungi diri. Lalu yang perlu ditempatkan adalah bahwa taqiyah itu apabila kita hidup di satu negara yang memang pemimpinnya itu mohon maaf ini ya, non muslim kan gitu ya. Yang itu mungkin zalim begitu kepada kepada orang Islam kan begitu. Tapi kalau dalam kondisi normal seperti yang ada di Indonesia saat ini, itu meskipun mohon maaf ya, misalnya RT-nya atau mungkin kepala desa atau mungkin camat atau mungkin bupati misalnya beda agama, saya kira sikap toleran dari setiap pemimpin kita saat ini itu sudah cukup bagus, sudah cukup bagus. Sehingga saya kira tidak perlu lagi ada namanya semacam taqiyah itu.
kecuali gitu ya, kalau memang pemimpin itu memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, dengan ajaran agama, nah, baru kita yang menolak kan itu kan. Tapi saya kira kalau untuk saat ini apa sudah apa nah sudah ada seperti itulah ya kondisinya, sudah ada seperti itu. Ya. Sehingga saya kira perlu ditempatkan pada tempat yang benar apa takiyah itu, ya takiyah itu. Saya kira begitu, Bu Nana. Terima kasih. Baik, Bapak. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Slamet Supriyono bahwa takiyah itu dipakai apabila, karena ini perspektifnya dari agama Islam, jadi seandainya pemimpin itu non-Islam atau tidak beragama Islam, namun di dalam kepemimpinannya menyimpang dari ajaran agama manapun, yang tentunya tidak baik dari dalam kepemimpinannya, baru sikap atau tindakan takiyah itu bisa dilakukan. Itu pun tidak serta-merta, mungkin bisa dikonsultasikan atau dipikirkan terlebih dahulu dengan sangat dalam, karena ini hal yang sangat sensitif, sehingga segala sesuatu langkah bisa dilakukan dengan tepat tanpa harus berimbas buruk. Begitu ya kurang lebih. Dari Pak Slamet Supriyono yang memberikan pertanyaan, apakah sudah cukup dari penjelasan yang diberikan atau masih ada yang dipertanyakan lagi? Baik, kedengaran suara saya, Ibu? Sangat kedengaran, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz narasumber yang telah memberikan wawasan dan penjelasan mengenai takiyah. Begini, dalam pengertian kita kan berbineka tunggal ika. Kata bineka ini kan bina dan eka. Bina itu berarti beda, ika itu satu. Ya, berbeda tapi satu. Dan kita tidak ada yang kita tutup-tutupi dalam hal ini karena kita adalah majemuk ya, berlatar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Fakta yang nyata di kehidupan bangsa sekarang nih ya, di Indonesia sekarang ini, penutupan tempat ibadah, kita nggak akan pungkiri itu. Itu terjadi oleh sekelompok orang, bahkan pemerintah tempat pun sempat mengizinkan itu karena desakan dari beberapa kelompok mayoritas terhadap tempat ibadah minoritas akhirnya ditutup. Dan yang kedua, mengenai pemimpin atau kepala daerah tertentu di wilayah tertentu yang beragama bukan golongan dari mayoritas, kita nggak bisa tutup, itu fakta sosial yang ada dan itu harus kita cermati karena kita bersaudara dalam hal ini dan kita harus sikapi. Nyatanya juga tidak bisa untuk dijadikan seorang pemimpin, ataupun kalau dia jadi seorang pemimpin pasti mengalami pergolakan dari bawah, dan itu hal yang fakta. Dan kembali kepada tafsir tadi yang Bapak katakan Ibnu Katsir itu maupun dari jalan lain, kita jelas membaca di situ, di dalam tafsir itu dikatakan memang pemimpin yang kafir. Artinya tidak ada penegasan bahwa ada tindakan yang zalim terhadap orang-orang mayoritas. Nah, ini saya mohon penjelasannya Pak. Kita akan lebih terbuka dan akan, karena ini isu-isu yang sangat sensitif ya di tengah masyarakat kita. Bukannya apa-apa saya mengangkat pertanyaan seperti ini agar kita bisa benar-benar jangan ada dusta di antara kita gitu loh. Karena kita kan bersaudara nih. Betul-betul kita menjalin persaudaraan sehingga tidak ada dusta di antara kita. Ayo kita benar-benar terbuka menyikapi hal ini. Fakta ini benar-benar terjadi. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, kiranya dengan pencerahan dari Pak Ustadz yang bisa ngademin ini suasana yang saat ini begitu tegang, supaya politik identitas ini tidak digoreng karena ini menjelang pemilu ya. Tahun depan ini kan suasananya ini sudah mulai kayak memanas, jadi ini akan menjadi semacam pendingin lah ya untuk kita agar kita bisa benar-benar menerapkan toleransi yang seutuhnya, tidak sekedar cuma hanya di ucapan, betul-betul tembus ke dalam batin ya kita sendiri tanpa ada tanda kutip yaitu kebohongan-kebohongan yang disimpan. Itu kurang lebih seperti itu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih.
Mohon maaf Pak, Selamat bisa on cam agar supaya kita semua bisa lebih kenal sebagai saudara. Terima kasih sebelumnya. Saya jadi penasaran ini sama Pak Selamat ini. Boleh ya Pak? Mohon Oh, izin. boleh. Nah, Ibu, saya Bu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Saifuddin untuk bisa menanggapi lanjutan dari Pak Selamat. Ya, baik. Terima kasih Pak Slamet Supriyono. Ini kita perlu mengembalikan kepada khitoh dari agama Islam itu sendiri. Bahwa agama Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Gitu ya. Jadi dasarnya kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Allah tidak mengutus Nabi Muhammad itu kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Jadi bukan rahmat hanya untuk umat Islam, bukan. Tapi keseluruhan alam gitu ya. Berarti ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah, yakni agama Islam itu juga menjadi rahmat alamin. Dan kata Islam sendiri itu memang punya arti kedamaian atau peace itu sendiri. Ya. Lalu itu apa namanya kodrat agamanya. Sebagai agama ini kan apa namanya dianut oleh sekian banyak orang yang tentu punya berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang lingkungan dan seterusnya. Dan itu tentu tidak dipungkiri ya. Ini memang fakta begitu ya. Bahwa agama yang apa namanya ajaran yang satu, dalam arti satu itu Al-Qur'annya satu, hadisnya satu, tetapi tafsirannya kan macam-macam. Maka ada sekian banyak kitab tafsir. Kemudian dari sisi fikih ada sekian banyak aliran fikih. Dari sisi tadi yang saya sebut akidah ada banyak. Nah, dari sisi apa namanya? Dari sisi akhlak juga begitu, ada banyak gitu ya. Nah, itu fakta begitu. Lalu ketika itu diimplementasikan di lapangan oleh para penganut, itu memang macam-macam. Seperti yang kita ketahui, ada apa namanya umat Islam yang soft begitu ya, yang sangat toleran, sangat tasamuh begitu ya. Ada lagi yang mohon maaf ya cenderung radikal, keras ya, sehingga sangat fundamentalis begitu gitu ya. Kalau enggak ini enggak, kalau enggak ini salah. Nah, banyak seperti itu. Yang begini-begini ini itu kadang memang menjadi persoalan di masyarakat gitu ya. Sehingga kadang sering mencederai persatuan dan kesatuan bangsa ini gitu ya. Maka ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah itu sering tercederai ya oleh adanya apa namanya orang-orang yang beraliran fundamental seperti ini. Nah, oleh karena itu saya kira tugas kita bersama untuk memberikan kesadaran untuk menyadari, ya. Termasuk seandainya ya ada pemimpin yang apakah dari Islam ya kemudian radik seperti itu atau mungkin non Muslim ya yang radik. Ini mohon maaf, memang di kitab-kitab tafsir disebut itu tidak Muslim non Muslim, tapi disebut kafir begitu ya di kitab-kitab. Mengapa saya pilih bahasa Muslim non Muslim? Ini dalam rangka ini apa namanya kita peace itu gitu ya. Jadi dalam peace education tidak lagi dikenal istilah kafir dan musyrik gitu ya. Tapi istilahnya dipakai adalah istilah Muslim non Muslim, hanya begitu ya. Bahwa memang perbedaan itu fakta ya. Beda agama itu memang fakta dan itu harus di apa namanya saling memahami begitu ya. Ibarat kita membangun keluarga, calon suami dengan calon istri itu punya sisi yang berbeda ya. Nggak mungkin suami istri persis sama, nggak mungkin gitu ya. Mesti ada perbedaan. Percaya, saling cinta, maka dibangunlah satu keluarga. Ibarat seperti itu. Bahwa memang fakta agama A, agama B, agama C itu berbeda, itu fakta. Nggak mungkin itu dipertemukan. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoman dan juga Pak Johan, bahwa ada titik-titik, ada nilai-nilai yang itu ternyata sama. Nilai-nilai dalam Islam, ya, nilai-nilai yang ada dalam Hindu, dalam
apa namanya dalam Konghucu dan agama yang lain itu ada persamaan, ya. Ada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang universal gitu ya, yang bisa diterima oleh semuanya ya. Ya, yang dengan itu kita bisa hidup bersama, duduk bersama, saling menerima sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Saya kira begitu Pak Slamet ya. Ya. Karena kalau terus kita apa namanya, memang catatan misalnya dari White Institute gitu ya, White Institute. Kasus-kasus yang terjadi terkait dengan kekerasan sampai detik hari ini itu masih banyak sekali ya. White Institute yang memang konsen dalam menjaga perdamaian ini itu mencatat masih banyak terjadi kasus intoleransi ya, baik umat Islam terhadap non Muslim maupun sebaliknya yang terjadi di berbagai macam daerah. Ini tugas kita bersama lah ya untuk membangun, untuk menyadarkan ya agar itu tidak berkelanjutan. Lalu menjelang nanti 2024 ya, 2024. Memang yang paling enak untuk dibuat bumbu-bumbu itu, bumbu termasuk di politik itu kalau ada bumbu agamanya ya. Seperti yang tahun-tahun sebelumnya itu kan sangat keras sekali ya, benturan muslim non muslim dibawa-bawa dalam politik, apalagi ketika head to head gitu dua calon capres dan wapres begitu. Nah, ini kan sangat berbahaya begitu ya, dibumbui dengan agama gitu. Jadi intinya agama Islam itu agama yang rahmatan alamin, agama yang damai. Itu intinya. Adanya tidak perdamaian itu di umatnya, begitu ya. Begitu. Begitu saya kira Bu Nana, terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin. Pak Slamet sudah cukup penjelasan yang diberikan? Ya, terima kasih penjelasannya. Kiranya ini bisa menjadi acuan kita bahwa Indonesia ke depannya bisa lebih adem, lebih toleransi. Saya rindu zaman dahulu, Bapak. Jujur saya terbuka, saya keluarga majemuk. Keluarga saya mayoritas ada yang Kristen, ada yang Islam, dan saya juga penghayat kebatinan. Dan kami bisa berbaur bersama dan harapannya seperti itu kelak akan terbina. Saya nggak mau anak cucu saya juga ikut-ikutan ribut dalam hal beginian. Biarlah kita bisa rukun seperti kayak dulu, sejuk suasananya. Itu yang saya rindukan. Terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih juga Ibu Moderator, Mbak Nana. Terima kasih. Salam persaudaraan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin dari partisipan yang sudah bergabung bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya di sini akan menyapa Pak Daniel dari Yayasan Pondok Kasih. Selamat malam Pak Daniel. Masih bergabung? Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Bulan. Selamat malam Pak Daniel. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Mbak Nana ya. Silakan Pak, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan atau ada perspektif dari Bapak mengenai uraian dan perbincangan kita malam hari ini. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nana dan juga selamat malam buat semuanya secara khusus. Matur nuwun, terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. M. Saifuddin yang sudah menyampaikan atau memaparkan materi utamanya tentang implementasi dari perdamaian. Nah ini, pendidikan perdamaian. Nah dalam hal ini, dari perspektif kami, bahwa memang perdamaian ini menjadi penekanan di dalam perjalanan kehidupan umat, karena dari perdamaian itulah maka kita ini akan mendapatkan banyak berkah yang bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan, bagi semua, bahkan bagi bangsa dan negara. Nah, dan itu pun juga menjadi amanah, bahkan tertuang di dalam sebuah ayat yang mengatakan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Nah, untuk menyatakan
damai itu yang tidak mudah. Kalau untuk diucapkan, dilafalkan, itu memang begitu gampangnya. Tetapi dalam implementasi ini yang tidak mudah, karena ya salah satu contoh seperti tadi diuraikan oleh Bapak kita Pak Slamet tadi itu, bahwa di sana sini masih terjadi banyak hal itu gangguan-gangguan terjadi. Nah, tadi sempat disinggung adanya gangguan tentang tempat ibadah, nah gangguan-gangguan semacam ini, nah ini salah satu perdamaian yang tidak terwujud, sementara semua agama, semua kepercayaan, saya yakin semua sedang mengejar tentang damaian itu. Nah, oleh karena itu melalui perbincangan pada malam hari ini, memang kita membahasnya ini sangat menarik sekali, kepentingannya bukan hanya untuk kita secara pribadi, tetapi bagaimana berdampak pada lingkungan kita di lingkup kecil, keluarga, RT, RW, meluas sampai di dusun, desa, atau kelurahan, kecamatan, sampai meluas kepada bangsa. Dan ini yang selalu kita dengung-dengungkan untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah bangsa ini, karena harapan kita melalui implementasi perdamaian ini kita akan berbahagia bersama. Nah, jadi tentunya kalau berbicara tentang perdamaian ini kita tidak perlu meributkan hal-hal yang berbeda, tetapi bagaimana justru memaknai yang berbeda itu menjadi sebuah keindahan yang itu akan menjadi perdamaian untuk kita semua. Sebagai salah satu contoh, kalau kita berada di taman itu dengan banyaknya tumbuhan warna-warni bunga, ada yang putih, merah, dan sebagainya, itu ternyata menjadi sebuah kumpulan yang sangat menarik, betapa indahnya, dan kita merasa damai. Nah, demikian pula implementasi dalam kehidupan kita, manakala melalui ajaran agama tadi, kalau tidak salah dengar, ini juga disampaikan oleh Pak Dr. Saifuddin, bahwa untuk damai ini, implementasinya bisa melalui edukasi, bisa melalui ajaran agama, bisa melalui kultur atau budaya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya sangat berterima kasih dalam hal ini kalau hal ini juga diungkap di dalam materi ini, sehingga kita semuanya harapannya akan menjadi agen-agen perdamaian. Nah, bukan hanya di lingkup kecil di WA Group ini, tetapi setelah ini kita masih akan berada di masyarakat yang lebih luas lagi dimanapun. Nah, ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena kenyataannya, keniscayaannya bahwa di bumi ini, dan khususnya di Indonesia Nusantara ini, memang kita ini beragam budaya, agama, suku, dan lain sebagainya. Maka pentingnya hal ini untuk dibicarakan. Terima kasih sekali lagi, itu dari perspektif kami. Maka untuk membawa atau mengimplementasikan kedamaian ini betul-betul harus terwujud, sehingga yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun itu juga akan bisa terwujud di dalam kehidupan bermasyarakat. Matur nuwun, itu saja Mbak Nana. Terima kasih Pak Daniel atas tanggapan dari perspektif yang disampaikan. Memang yang diperlukan adalah bagaimana penerapan, yang mana dimulai dari dalam diri seperti yang disampaikan oleh Pak Johan Ajuan tadi. Untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada audiens yang mungkin bisa menambahkan sudut pandang atau masukan atau apapun yang terkait dengan perbincangan kita pada malam hari ini. Di sini saya mau menyapa Bapak M. Solihin Al-Muslihin ya. Selamat malam Pak Solihin. Apa masih online bersama kita? Bapak Solihin Al-Muslihin. Terus saya berikan waktu yang untuk audiens yang lain. Di sini ada
Ibu Masito Novianti. Selamat malam, Ibu. Baik, mungkin waktu bisa saya berikan ke audiens yang lain. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan bisa disampaikan. Atau mungkin ada update sesuatu dari Mbak Ulan bisa disampaikan. Mumpung kita ada waktu. Kalau update yang untuk agenda ke depan ini update seputar tentang intern dari perkumpulan Indonesia Merayakan Perbedaan ini, Mbak Nana. Jadi lebih kita bahas bersama para tokoh dari masing-masing agama. Mungkin kita akan mengadakan beberapa kali rapat untuk membahas tentang agenda program-program real dari IMP selain jagongan online seperti ini, dan kita akan menambah beberapa program kerja setelah adanya pembentukan dari struktur organisasi nanti yang terbaru. Kita akan update struktur karena beberapa dari personil ada yang tidak aktif dan juga ada yang sudah, seperti ada tokoh dari Konghucu itu Bapak almarhum Pak Bingki, sudah perlu ada pembaruan lagi di struktur organisasi. Seperti itu, Mbak Nana. Baik, itu yang disampaikan Mbak Ulan mungkin sebagai wacana IMP ke depan agar supaya ada progres kita untuk menjadi lebih baik. Ini ada yang raise hand dari Pak Januri Haryanto. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Salam sejahtera, selamat malam. Salam semua saudara. Terima kasih. Mohon maaf, Pak, bisa dibantu untuk on cam, Pak? Loh? Iya, Nah, Pak. ini dia. Loh, kok angel men? Oh, iki sebentar. Iya, loh. Nah, ini teh serawut ini. Iya. Iya. Saya sangat terkesan dan matur nuwun terima kasih atas paparan-paparan dari para winasis tadi itu. Jadi kalau menurut angen-angen pemikiran saya, ini sing salah Menteri Pendidikan apa masyarakat anggota DPR apa pemerintah, aku ya bingung kan gitu. Karena pada waktu itu saya sempat sekolah itu ngenyam yang namanya pendidikan budi pekerti. Itulah. Nah, tiba-tiba kok dari pendidikan budi pekerti itu hilang. Digantikan oleh pendidikan agama. Nah, terus yang saya mohon, saya sering ketemu teman-teman itu, dia itu sering mengatakan kalau yang namanya saudara itu adalah seiman. Nah, ini loh repotnya yang ini loh. Bagaimana kita bisa merayakan perbedaan kalau masih ada anggapan-anggapan yang seperti itu. Nah, kalau perspektif saya, yang saya sinau, yang saya pelajari, yang namanya saudara itu tidak pandang suku, ras, golongan, agama apapun. Di dalam bahasa kami mengatakan yang disebut apa? Manjing, ajur, ajer. Artinya apa? Kita tidak pandang suku, ras, golongan, agama apapun, kita tidak pandang. Karena di dalam kita bermasyarakat,
itu adalah manusianya, bukan amal perbuatannya, kan begitu. Ini saya sangat merasa prihatin sekali. Kok yo karo Mendikbud kok yo ora diangkat-angkat meneh lho pendidikan budi pekerti saya gitu. Ini saya sangat merasa prihatin. Jadi inti permasalahannya, carut-marutnya dan timbulnya intoleransi itu ya karena kembali lagi ke budi pekerti. Begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kehilangan apa? Nek bahasa keren sekarang itu attitude apa-apa itu loh. Angel aku harus ngomong ngono ki angel. Attitude apa-apa itu loh. Nah, hilang kita sudah. Kehilangan itu bangsa ini gitu loh. Tata krama dan tata sila. Tata krama itu letaknya adalah di ucapan. Kita berbicara kepada siapa, terhadap siapa, dan apa yang pantas kita ucapkan untuk menghormati orang lain. Ini saya masih ingat itu pelajaran budi pekerti seperti itu. Tata sila. Tata sila adalah terletak di mana? Gestur tubuh. Gerakan tubuh. Nah, sekarang saya lihat banyak sekali yang anak muda-muda itu sekarang itu kalau pagi itu sarapannya nguntalinggis gitu. Sarapannya nguntalinggis. Sehingga apa? Gegere gak bisa diteguk. Lewat di depan orang, nggak bisa membungkuk. Mereka keganjelinggis. Jadi memang betul. Semenjak adanya dunia dan terisi oleh umatnya, itu yang namanya petua-petua benar dan bagus, baik itu sudah ada. Oleh karena seandainya garis itu dari atas itu lurus, bengkong, melengkung. Diturunkanlah lagi utusan, ya kan, untuk meluruskan garis itu. Makanya di antara sekian yang namanya agama, walaupun di dalam bahasanya berbeda, tapi substansinya adalah sama. Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik, Ortodok, bahkan kaum Kapitayan dan Penghayat sendiri, hanya saja bahasanya yang berbeda. Substansinya sama. Nah, ini yang sangat saya perhatikan ya tentang ini loh. Ayo Mendikbud, kembalikan itu budi pekerti agar bangsa ini bangkit lagi. Begitu. Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf kalau ada salah-salah tutur kata saya, Bapak-bapak, para winasis. Terima kasih Mbak Nana. Salam semua saudara. Selamat Terima kasih Pak Januri, salam semua saudara, sangat luar biasa tanggapannya dengan apa yang kita perbincangkan malam hari ini. Semoga apa yang menjadi sudut pandang Bapak, apa yang sudah tertanam pada diri Bapak, kebaikan-kebaikan itu bisa ditularkan dari lingkup sekitar terkecil di sekitar Bapak, baik mulai dari sudut pandang yang baik sehingga tidak akan ada sikap-sikap intoleran dan yang lain sebagainya yang menjadi pemicu perpecahan masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya, apa masih ada yang bertanya atau menanggapi? Saya persilakan untuk audio. Mungkin dari narasumber bisa ada tanggapan atau penjelasan untuk menambahi penanggap Pak Januri. Ya, baik Bu Nana. Saya sampaikan sedikit Bu Nana. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Di dalam ajaran Islam itu ada beberapa istilah, gitu ya. Jadi ada istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama agama Islam, sama penganut Islam. Kemudian ada ukhuwah wataniyah, ya,
persaudaraan sebangsa, setanah air. Kemudian ada istilah ukhuwah basyariah, ya, persaudaraan sesama manusia. Ya. Nah, karena memang pada dasarnya kita semua ini sama begitu ya. Ya, pada dasarnya semua kita adalah insan ciptaan Tuhan, ya, sama begitu, ya. Jadi ukhuwah basyariah begitu. Sehingga tidak dipungkiri kita perlu membangun persaudaraan, ya, membangun persaudaraan di antara umat manusia ini, dan juga harus membangun perdamaian, ya, membangun perdamaian itu. Sekali lagi memang fakta begitu ya, adanya perbedaan apapun, perbedaan suku, ras, agama, itu memang fakta, ya, itu sudah kodrati, ya, kodrati. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan, tetapi harus diterima sebagai satu kodrat yang dengan itu kita bisa duduk bersama, kita bisa bersaudara begitu. Ya. Begitu Bu Nana, terima kasih. Baik, terima kasih. Semakin lengkap penjelasan atau pemaparan dari segala perspektif yang sudah disampaikan. Ini waktu kita masih ada kurang lebih 45 menit ya Mbak Ulan. Jadi masih sangat cukup untuk kita berdiskusi lebih lanjut atau hal-hal yang terkait dengan progres ke depan IMP. Prof. Nyoman masih bergabung ya? Ya, Mbak Nana, ya. Prof, mungkin ada saran atau ide-ide untuk progres IMP semacam offline atau apa gitu, Prof? Kira-kira, Prof? Ya bagus itu kalau offline bisa offline lagi gitu ya sekali lagi. Dan tadi penjelasan Pak apa yang bertanya tadi yang mengenai budi pekerti tadi, Pak Januri. Pak Januri ya, Pak Januri ya. Itu saya dulu waktu SD, waktu sampai SMP itu masih ada, SD itu masih ada budi pekerti. Dan diganti agama dan diharapkan ini sebetulnya buah dari agama itu adalah moral, karakter, dan budi pekerti luhur. Itu buahnya. Tapi sekarang kalau belum berbuah itu, mari kita renungkan bersama kita para umat beragama semua ini. Kenapa pendidikan agama yang diberikan kok tidak berbuah moral, karakter, dan budi pekerti luhur? Di mana letak salahnya? Jadi mungkin kita dari MP juga perlu memikirkan itu, berdiskusi secara terbuka saja di offline. Kenapa? Di mana letak salahnya? Karena sudah pesantren di Indo ada juga pasraman segala macam, kok belum bisa membentuk, artinya belum bisa membentuk harapan bahwa membentuk moral, karakter, dan budi pekerti luhur. Ini yang penting tugas kita semua gitu. Karena akhir dari agama itu kan itu sama gitu. Karena kita sebagai manusia yang sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama, kita beragama adalah untuk berlomba untuk berbuat kebajikan, itu mestinya. Kita berlomba untuk berbuat kebajikan, bukan berlomba mencari jabatan, bukan berlomba mencari kekayaan, bukan berlomba membuat kebaikan. Bagaimana kita menanamkan itu yang penting. Justru ini bisa jadi kalau kita sudah duduk bersama gitu, mungkin juga kita bisa secara mengusulkan gitu. Secara resmi dari IMP ini mengusulkan apa gitu, usul pada pemerintah atau apa gitu. Kalau kita sudah duduk secara terbuka bersama gitu, supaya ada maknanya gitu. Ada maknanya. Apalagi kondisi kita sekarang tahun 2023, 2024 itu diuji karakter kita, budi pekerti kita diuji sekarang. Karakter luhur kita, budi pekerti luhur kita diuji sekarang tahun 2023 dan 2024 tadi. Dan itu tadi juga sering juga menyatakan bahwa yang namanya apa? Persaudaraan bukan persaudaraan seperti tadi, Islam bagus sekali. Kalau di Hindu memang wasudaiwa kutumbakam, kita semua bersaudara. Bahkan di pemahaman Tuhan pun ekam satwipra bahudawa danti. Tuhan itu satu. Hanya orang saja menyebutnya berbeda-beda namanya. Cara memujanya juga berbeda gitu. Tapi itu kita sadari, kita yakin itu. Mungkin ke depan itu yang kita harapkan, Pak Nana. Kalau kita bisa offline, duduk terbuka mengenai apa usulan-usulan dan kegiatan-kegiatan supaya kita agama yang kita peluk ini gitu, supaya memberikan kepada umat kita membentuk agama itu, buah dari agama itu, supaya menjadi moral, karakter, dan budi pekerti luhur, supaya itu jadinya gitu.
Kalau tidak itu bukan radikalisme jadinya, tapi bentuk jadinya adalah moral, karakter, dan budi pekerti luhur itu. Ini memang tugas kita semua gitu. Apalagi kalau menamakan diri sebagai tokoh-tokoh agama itu adalah tugas kita. Ini, mestinya kita merasa bahwa kita punya tanggung jawab moral untuk itu. Ya, mungkin itu mana? Kalau kita bisa diskusi terbuka saja gitu ya. Diskusi terbuka apa yang kita bisa usulkan pada pemerintah supaya ada buahnya gitu. Kalau kita mulai dari ITS gimana, Prof? Kira-kira, Prof? Kita buat offline di ITS. ITS memang punya kegiatan itu, mana? Gitu ya, Prof. Dewan Profesor itu dia punya kegiatan sendiri. Nanti mengundang para tokoh-tokoh agama itu ada kegiatannya itu. Ini sedang dirancang untuk itu. Pertama mengundang itu para tokoh kebangsaan, kemudian budaya, kemudian agama gitu. Memang ada programnya gitu, ada programnya. Baik, Prof. Dia sudah punya program gitu, Iya. Tapi ini bisa masukkan gitu lewat mana gitu. Offline gitu kita terbuka aja gitu. Iya. Supaya buah kita simpulkan ada usulan kita untuk bagaimana agama itu memang harus berbuah itu gitu. Berbuah kebangsaan kita karena Indonesia ini kan luar biasa, Mbak Nana. Tidak ada bangsa yang seperti negara dan bangsa yang seperti Indonesia, nggak ada. Betul. Semua negara-negara yang berbeda itu pecah, dia Rusia pecah, semua pecah. Kita bisa bersatu karena Pancasila itu. Karena kesekawanan kita, kebersamaan kita itu. Itu yang penting. Kita sadar betul berbeda kita tapi kawan gitu. Saya teringat pada siapa yang itu ya yang mengatakan jangan berjalan di depanku. Itu seorang filsuf mengatakan, saya tidak akan mengikuti kau. Jangan berjalan di belakangku, saya akan tidak memimpin kau. Dan berjalanlah di sampingku karena kau adalah sahabatku. Itu yang penting. Kita berbeda tapi berjalan di samping. Kita adalah sahabat. Kalau kita sadar bahwa itu Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangruwa, kita berbeda tapi kebenaran itu satu. Bisa dilihat dari timur, dari barat, dari ini gitu. Tapi itu yang kita harus sadar dan itulah budi pekerti luhur itu. Arif dan bijaksana itu kita tidak sadar itu. Makanya sering sedikit-sedikit cekcok, sedikit-sedikit perang gitu kan. Dulu waktu saya kecil tidak ada sekolah antar sekolah itu bersaling perang itu nggak ada. Saling bertengkar itu nggak ada karena budi pekerti. Sekarang sudah saling sekolah bertengkar, antara kelompok bertengkar, antara kelas bertengkar gitu. Anggota DPR bertengkar. Iya, semua DPR apa saja isinya bertengkar, semua bertengkar gitu. Tidak siap menerima itu, tidak siap menerima kritikan itu, tidak arif dan bijaksana itu. Perkataannya tidak santun lagi, tidak jujur lagi. Saya ingat waktu di Finland itu, pendidikan di Finland itu diutamakan kejujuran. Bukan kecerdasan, kejujuran. Kecerdasan yang nomor 2. Kenapa? Saya tanyakan begitu, diskusi dengan orang-orang pimpinan di sana itu mengatakan, kalau kita sudah orangnya jujur, tidak perlu membuat undang-undang banyak, tidak perlu membuat peraturan banyak, dan tidak akan dikorupsi itu tidak akan karena sudah jujur gitu. Karena kejujuran itu adalah utama gitu. Kita tidak takut akan was-was menyerahkan proyek, menyerahkan apa kepada yang lain itu karena kita betul-betul mereka sudah jujur gitu. Kita kan sekarang buat organisasi A, buat pengawasnya lagi. Pengawas di atas pengawas ada lagi, bingung karena kita tidak percaya lagi gitu. Nah, karena tidak jujur gitu. Kalau sudah jujur kita percaya pada kejujuran itu, tidak perlu membuat pengawas karena pengawas ada pada diri kita. Pengawas itu ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam diri kita mengawasi kita gitu. Nah, itu yang penting bagaimana kita menanamkan di pendidikan seperti itu gitu. Paling tidak kita bisa peace, harmony, and diversity gitu. Yang penting bisa itu. Itulah sebetulnya hasil kita. Misalnya kita supaya lama sudah IMP itu supaya ada buahnya. Ada usulan kita gitu ya. Usulan kita yang jelas kepada pemerintah gitu yang penting. Mungkin itu Mbak Nana. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Sama ya. Semoga kita bisa mengoptimalkan kinerja IMP dengan berbagai masukan yang sudah kita terima selama ini. Sepertinya ini masih banyak yang masih larut dalam suasana Lebaran ini, Pak Saifuddin. Jadi suasananya masih suasana rileks. Untuk selanjutnya, kalau memang sudah tidak ada tanggapan dari audiens, saya bisa sampaikan waktu kepada Pak Saifuddin untuk memberikan closing statement.
untuk mengakhiri perbincangan jagongan online kita malam hari ini. Silakan Pak Saifuddin. Ya, baik. Terima kasih Bu Nana, Pak Profesor, Bapak Ibu yang lain. Ini perlu saya sampaikan bahwa kami di Unira ini punya program seminar rutin terkait dengan PIS, ya. Namanya adalah ISIP, International Seminar on Islamic Education and Peace Education. Ya. Ini kita sudah menyelenggarakan yang kedua di tahun 2022 kemarin, dan insya Allah di 2023 ini akan kita laksanakan lagi. Di 2022 kemarin kita mengundang Prof. Greg Barton dari Australia, kemudian Miss Barbara dari Australia, kemudian ada juga dari Libya, dari Filipina, kemudian dari Malaysia, dan dari Indonesia. Ini saya tawarkan barangkali nanti di IMP itu kita bisa berkolaborasi begitu untuk kegiatan kami di tahun 2023 ini. Nah, yang tahun kemarin kita itu online semuanya, ya. Yang di 2021 itu online full, kemudian 2022 ini online offline, kemudian karena di 2023 ini pandemi sudah berakhir, insya Allah full offline begitu, gitu ya. Ya, nanti bisa kita kolaborasi begitu. Ya. Ini bisa menjadi statement closing untuk dari kami, Bu Nana. Saya kira begitu, Bu Nana. Karena yang lainnya sudah cukup bagus begitu ya. Terima kasih, Bu Nana. Baik, terima kasih atas tawarannya. Semoga nanti kita bisa menyesuaikan waktu dan kondisi yang ada sehingga kita bisa mengisi dari program yang disampaikan Bapak Saifuddin. Baik, Bapak Ibu, dengan adanya closing statement dari narasumber, kita akhiri dulu perbincangan jagongan online IMP pada malam hari ini. Saya Nana sebagai moderator, mohon maaf atas segala keterbatasan, kesalahan, kekeliruan, dan segala ketidakberkenanan atas kehadiran saya malam hari ini. Terima kasih banyak, selamat malam, dan terima kasih Mbak Ulan. Salam semua saudara. Salam. Salam semua saudara. Ya, terima kasih Mbak Nana sudah memandu jalannya diskusi dan jagongan kita pada malam hari ini dengan sangat baik. Ini saya barusan baca di chat, Bapak Oto ini baru bergabung nih ya. Setelah beberapa menit ini Bapak Oto. Ya, Pak Saifuddin perlu diketahui Bapak Oto ini juga senior di IMP, beliau tokoh juga dari penghayat kepercayaan, lebih tepatnya dari Sabto Darmo. Malam Pak Utu, saya mau menyapa Pak Utu, sudah kangen. Malam. On cam dong Pak. Mau. Jual mahal dia. Telepon keluar kenopor. Ya, enggak apa-apa. Di Senin depan jangan telat banget dong Pak Utu. Ya kan waktunya ngajar. Ya kan jam 9, sekarang jam berapa nih? Jam 9. Oh iya. Kita kan harus disiplin waktu. Nah, benar kan Bapak Saifuddin ya? Kita harus disiplin waktu ya. Ya, Pak Saifuddin ini dekan dari ini Pak Uto mungkin belum kenal. Belum. Dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Oh, Malang. Iya. Dan beliau ini tadi ada tawaran menarik untuk kolaborasi dengan Universitas Islam Raden Rahmat di acara apa Pak Saifuddin? Peace Education Acara juga kan? ISIP. Oh, ISIP. International Seminar on Islamic Education and Peace Education. Wah, mantap. Ya itu Pak Oto Yang nanti. Yang ketiga sudah. Ya ini Pak Oto harus hadir itu nanti kalau kita merealisasikan kolaborasi tersebut. Sepanjang tidak bertabrakan dengan agenda yang lain. Oh tidak, nanti tidak ditabrakkan Pak Oto. Karena saya bulan Juni itu full saya. Enggak bulan Juni aja, kayaknya tiap bulan. 6 hari ada di Jogja, kemudian
Medan caranya. Ya, Pak Oto memang selalu full. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang spesial pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan jagongan online IMP di sela-sela kesibukan beliau. Terima kasih Pak Saifuddin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah setia bergabung. Jangan lupa untuk mengisi absensinya untuk penerbitan e-sertifikat. Dan kita tidak bosan-bosan di sini. Kita sebagai agen perdamaian, kita akan suarakan terus bahwa perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah yang perlu kita rayakan bersama. Dan dengan rutin mengadakan jagongan online IMP ini, kita turut berpartisipasi dalam mengimplementasikan peace education seperti yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin tadi. Dan kita di sini terus bertukar wawasan kebangsaan, peace in harmony and diversity. Indonesia celebrates diversity. Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Senin depan, Bapak Ibu. Sampai jumpa Mbak Wulan.